Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadilah. Saya dari Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Malam ini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas UAS metodologi penelitian, yaitu analisis jurnal. Dari kelima jurnal yang saya kumpulkan, saya akan membahas tentang jurnal pengembangan prototipe aplikasi bimbingan tugas akhir mahasiswa berbasis web. Langsung saja pada slide pertama saya akan memaparkan permasalahan penelitian. Permasalahannya yaitu nomor satu, kurangnya media komunikasi yang efektif antara mahasiswa dan dosen pembimbing. Yang kedua, kesulitan dalam memantau perkembangan tugas akhir secara terstruktur dan terpusat. Jadi peneliti mengambil sampel permasalahan dari kejadian yang sering terjadi pada mahasiswa dan dosen, yaitu kurangnya komunikasi yang efektif dan sulit untuk memantau perkembangan tugas akhir secara terstruktur dan terpusat. Jadi banyak mahasiswa yang atau dosen yang lupa, atau mahasiswa yang miskomunikasi untuk memantau perkembangan tugas akhir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan prototipe aplikasi berbasis web untuk memfasilitasi proses bimbingan tugas akhir mahasiswa. Jadi data yang disajikan berupa prototipe aplikasi web. Subjek penelitian yaitu mahasiswa khususnya yang sedang menjalani bimbingan tugas akhir. Yang kedua yaitu dosen pembimbing di perguruan tinggi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan waterfall dalam pengembangan sistem. Tahapannya meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Untuk metode analisa sistem atau pengujian, nomor satu yaitu menganalisis kebutuhan pengguna dan sistem. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pengguna tersebut. Setelah itu baru pengujian fungsional dan uji coba oleh pengguna untuk mengevaluasi kemudahan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan dan penerimaan aplikasi. Sedikit saya keluarkan, saya akan membukakan jurnal yang saya bahas hari ini. Berikut adalah jurnalnya, ada 11 lembar halaman. Pada bagian metodologi penelitian terdapat gambar, yaitu gambar pengajuan topik, penerimaan topik, proses bimbingan, pengajuan sidang, dan penilaian TA. Jadi gambar tersebut memaparkan secara jelas alur penelitiannya itu bagaimana. Untuk jurnalnya bisa sama lihat di link yang akan berikan saya nanti. Untuk langkah pemecahan masalah atau penelitian ada 6 langkah. Pertama yaitu mengidentifikasi masalah dalam proses bimbingan tugas akhir. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna atau mahasiswa. Desain prototip nomor 3, mendesain prototip aplikasi berbasis web. Jadi desain prototipnya ada di jurnal ini. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi saya langsung ke prototip aplikasi ya. Jadi di sini ada 2 poin, yaitu topik dan bimbingan. Jadi dalam 2 topik ini ada subbab yang bernama pengajuan dan histori. Sedangkan bimbingan ada daftar bimbingan dan ajuan bimbingan. Ini merupakan prototipe dari produk jurnal itu sendiri. Setelah itu tahap keempat yaitu mengimplementasi dan pengembangan prototipe. Habis itu prototipe yang sudah disediakan diimplementasikan dan juga dikembangkan. Berikut gambar pengembangan aplikasi web dari jurnal tersebut, ada halaman histori dan bimbingan mahasiswa. Mungkin sudah cukup jelas ini ya, atau mungkin saya dekatkan seperti ini. Terlalu dekat. Seperti ini. Untuk bagian kelima yaitu pengujian fungsional dan evaluasi oleh pengguna. Baru nanti diuji, habis itu penyempurnaan aplikasi berdasarkan hasil pengujian. Baru nanti disempurnakan. Seperti itulah pemecahan masalah dari penelitian tersebut. Bahasa apa yang digunakan? Bahasa yang digunakan yaitu HTML, CSS, JavaScript untuk front end. Sedangkan untuk back end-nya menggunakan PHP atau Python untuk back end. Framework yang digunakan yang saya baca di artikel di jurnal tersebut yaitu framework Laravel. Seperti itu. Untuk lebih detailnya akan saya bahas di video selanjutnya. Diagram rancangan sistem. Arsitektur aplikasi meliputi komponen-komponen utama seperti antarmuka, pengguna, server, dan aplikasi, dan basis data. Jadi di dalamnya nanti use case diagramnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini yaitu
mahasiswa, ada mahasiswa, dosen dan koordinator tenaga akademik. Mahasiswa bisa mengakses login dan bisa mengakses logout dan bisa mengajukan bimbingan. Sedangkan dosen bisa melihat daftar mahasiswa dan konfirmasi bimbingan. Nanti untuk koordinator TA akan melihat histori bimbingan tersebut. Jadi use case-nya ini cukup sederhana dan mungkin bisa dipahami. Oke, untuk hasil dari bagian akhir dari penelitian tersebut yaitu hasil berupa aplikasi yang dikembangkan memfasilitasi proses bimbingan dengan lebih efektif dan efisien. Jadi mahasiswa tidak perlu repot-repot lagi untuk mencatat atau hal yang lainnya. Penggunanya mahasiswa atau dosen menyatakan bahwa aplikasi ini mudah digunakan dan membantu dalam memantau perkembangan tugas akhir. Hasil penelitian ini kami ambil dari hasil di bawah ini ya. Jadi kami ringkas lebih sederhana, intinya seperti itu. Pengujian ini kesimpulan, pengujian tertapnya dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa. Oke, seperti itu. Berdasarkan hasil pengujian aplikasi masih akan dikembangkan lebih lanjut karena proses bimbingan bukanlah proses akhir dari perjalanan mata kuliah tugas akhir. Namun saat ini berdasarkan hasil pencapaian dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan, ya saya birukan biar jelas ya. Aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk membantu proses bimbingan yang terjadi antara mahasiswa tugas akhir dan dosen pembimbingnya. Jadi seperti itu. Oke, pada bagian akhir saya agak memberi kritik dan masukan dari sebagai reviewer, yaitu perlu menambahkan fitur tambahan untuk proses bimbingan lebih lanjut. Jadi fiturnya mungkin ada tambahan yang mungkin bisa digunakan untuk pengembangan selanjutnya, serta keamanan data yang perlu ditingkatkan. Jadi kan yang menjadi isu mungkin di bagian keamanan, apakah datanya aman atau nanti privasinya gimana, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu perlu dievaluasi lagi jangka panjangnya bagaimana dampak aplikasi terhadap proses bimbingan secara keseluruhan. Entah apakah itu bisa membuat mahasiswa semakin semangat dalam mengerjakan bimbingan dan skripsi atau malah semakin memudahkan atau meremehkan seperti itu. Jadi perlu dievaluasi lagi lebih mendalam. Oke, sekian dari kami, presentasi kami ucapkan sekian, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.